Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, senantiasa dalam doaku kepada Allah agar sahabat-sahabatku dimanapun anda berada diberikan Allah kesehatan lahir batin dan diberi rezeki yang seluas-luasnya dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami, kita sama-sama mengetahui bahwasanya pada bulan ini negara kita Indonesia yang kita cintai akan mengadakan pesta kemerdekaan, ulang tahun bangsa kita yang ke-76 di tahun 2021 ini. Namun fenomena-fenomena yang kita lihat di negara kita yang kita cintai ini sungguh mengiris hati nurani kita. Kenapa? Karena kita sebagai anak bangsa Indonesia tidak mau belajar hanya mengikuti apa yang dikatakan orang, tanpa harus kita lihat, tanpa harus kita dengar, tanpa harus kita renungkan dulu. Oleh karena itu, dalam tausiah Islami malam ini, ikuti terus tausiah Islami bersama saya. Semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya, bangsa dan tanah air Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, baldatun thayyibatun warbun khafur. Semoga negara samudra ini yang dijanjikan Rasulullah Muhammad SAW dapat menjadi negara yang ditakuti oleh seluruh bangsa di dunia ini. Karena janji Rasulullah Muhammad SAW, Islam akan bangkit, Islam akan jaya seperti mana zamanku, zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin dari negeri timur. Inilah dia Indonesia. Hadirin sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Malam ini tausiah kita mengajak kita untuk bercakrawala ke depan agar bangsa kita tidak terjajah. 76 tahun itu waktu yang cukup untuk dewasa. Perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Apa kata Allah? Wala taqfu, dan jangan kau ikut-ikutan. Ya. Ma laisa laka, apa yang tidak kau ketahui. Atas apa yang kau ikutin itu, bihi ilmu, kecuali kau punya dikasih Allah ilmu. Itu yang pertama, perhatikan. Wala takfu, jangan ikut-ikutan. Ya. Ma laisa laka, apa yang tidak kau ketahui, bihi, pada peristiwa keadaan bangsa negara ini, iya, bihi ilmu. Ya. Kalau kau tidak punya ilmunya, tidak punya ilmu. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang negara bangsa Indonesia, bahkan negara manapun dia, ingat, negara kita ini sebuah negara yang dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat tausiah Islami, negara kita ini, ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
pijakan dasar negara kita ini sudah dinyatakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan agama. Baik, perhatikan baik-baik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikut campur. Jangan kau ikut-ikutan apa yang tidak kau ketahui. Kalau kau tidak punya ilmunya dalam menata negara, bangsa dan rakyat, harus punya ilmu. Ya. Maka apa kata Allah? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaranmu. Apa itu? Pendengaran. Ya. Pendengaran kita akan dipertanyakan oleh Allah. Wal basar. Ya. Sesungguhnya kata Allah, innas sam'a. Apa itu sam'a? Pendengaran. Sama wal basar, penglihatan. Ya. Penglihatan. Wal fu'ad, hati. Hatimu, iya hati. Hatimu, hati nuranimu yang paling dalam. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap segala sesuatu yang tiga ini, pendengaran, penglihatan, hatimu, akan diminta pertanggungjawaban Allah. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, ya, perhatikan bagaimana cara Allah menata bangsa ini. Tidak main-main. Pertama, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ikut-ikutan, jangan kau mau ikut-ikut kemana angin condong, kemana angin bertiup, kau ikut ke sana. Ya, kemana orasi orang. Ya, kalau orang lagi orasi, kalau kau tidak punya ilmunya, kau jangan ikut-ikutan. Allah marah. Maka apa kata Allah? Innas sam'a, pendengaran, kuping, ya telinga. Wal basar, penglihatanmu, ya. Apa yang kita lihat? Wal fu'ad, apa yang kita rasakan? Apa yang kita tafakkurkan? Apa yang kita muhasabahkan? Apa yang kita ulil albabkan? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Bagaimana cara Allah menata Indonesia? Bagaimana caranya Allah campur tangan terhadap Indonesia ini? Perhatikan baik-baik. Ya. Apa pedomannya? Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita bagaimana menata bangsa ini. 114 surat Al-Quran, ya, diawali dari Al-Fatihah, perhatikan, dan diakhiri dengan apa? An-Nas. Ya, sahabat-sahabat tausiah Islami, pertama di dalam Al-Fatihah Allah menerangkan kepada kita Rabbil Alamin. Ya, ini yang pertama. Kemudian apa kaitannya dengan surat An-Nas? Rabbin Nas. Ya, Rabbin Nas. Ya. Yang kedua, Malikin Nas. Apa? Maliki Yaumiddin. Malikin Nas. Sudah? Yang ketiga apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdi
Dalam surah An-Nas, ilahin nas. Nah, hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Inilah 3 konsep Indonesia hijrah. Kalau negara Indonesia ini ingin ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, baik musuh akan gentar, sahabat dan teman akan segan dengan Indonesia kalau Indonesia tidak mau hijrah. Hadirin sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam menata bangsa ini Allah mengajarkan kepada kita dengan konsep ini sudah ada di negara kita jauh sebelumnya Indonesia merdeka. Kenapa? Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Ingat, jangan kau ikut-ikutan apa yang kau tidak tahu tentang ilmunya. Maka Allah kirim alim ulama ke negara kita. Sudah? Kemudian berdirilah peradaban bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 yang dipelopori dengan 9 tokoh nasional sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jangan kau lupa dengan sejarah negaramu. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, 9 tokoh ini bukan orang bodoh, tapi mereka ilmu, memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian nasama, mereka punya pendengaran yang tajam. Wal basar, punya penglihatan yang luar biasa. Wal fu'ad, punya hati nurani yang sangat dalam. Makanya Rasulullah merindukan negara samudra. Inilah Indonesia. Sesuai dengan hadisnya yang telah disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat pada zaman itu. Ya, aku sangat merindukan dengan sebuah negara samudra, yang mana negara itu dikelilingi lautan. Bayangkan sahabatku, Rasulullah Muhammad SAW sudah membaca, sudah mendengar, sudah melihat, dan sudah faham. Dia tahu dikasih Allah ilmu, Islam akan bangkit jaya seperti mana di zaman masaku dan di masa khalifah di negara samudra. Negara samudra, negara samudra Indonesia Raya. Apabila bangsa kita ini tidak mau hijrah dari peradaban-peradaban yang selama ini mereka lari dari Al-Quran dan hadis, maka Indonesia akan tenggelam. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah suatu hal yang naif, bukanlah suatu hal yang sangat hina kita bangsa Indonesia ini, sebuah negara yang dianugerahi oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang luh jenawi, tentram, penuh dengan keberkahan. Dari langit ada minyak sawit, dari bumi ada minyak, ada Pertamina. Di dalam bumi Indonesia semuanya ada harta benda yang Allah berikan jauh sebelumnya. Allah sudah meriset, Allah sudah mempunyai kerja yang nyata. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku tausiah Islami, bangkitlah jiwamu, bangkitkan ragamu. Ayo kita songsong Indonesia hijrah. Jangan menjadi pecundang di negara ini. Jadilah kita anak bangsa yang berkarya. Mudah-mudahan dalam menyambut 17 Agustus ini, doa kita semuanya, jangan perhatikan apapun ramalan-ramalan orang tentang Indonesia
Kalau kau tidak punya ilmunya, jangan kau dengarkan dan jangan kau ikuti. Kembalikan kepada Al-Quran. Inilah konsep yang diajarkan Allah kepada kita. Tatalah negara itu memiliki Rabbil Alamin. Tatalah negara itu memiliki Malik Yaumiddin. Tatalah negara itu memiliki Abdi. Kemudian di dalam surat An-Nas Allah juga menerangkan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Apabila tiga pilar Rabbi, Malikin, Abdi, apabila tiga pilar ini goyang, alamat Indonesia hanya Ibu Pertiwi sedang bersedih hati. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, milikilah tiga jiwa dan ragamu. Tanamkan Rabbi di dalam jiwa ragamu, tanamkan Maliki di dalam jiwa ragamu, tanamkan sifat Abdi di dalam jiwa ragamu. Jadilah kamu abdinya Indonesia, jadilah kamu malikinya Indonesia, jadilah kamu Rabbinya Indonesia. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Banyak prediksi-prediksi manusia, banyak prediksi-prediksi orang tentang negara dan bangsa Indonesia ini yang kabarnya sudah diacak-acak, sudah dikapling-kaplingkan oleh bangsa lain. Kalau kau tidak punya ilmu, jangan kau terbawa random. Bertanyalah kepada ahlinya, bukan hanya sekedar ahli berpolitik, bukan hanya sekedar ahli beramal, bukan hanya sekedar ahli dalam bertafakkur dan tazakkur. Tidak. Ilmu itu memiliki tiga makna. Orang yang berhak hidup di bumi Allah, orang yang memiliki tiga konsep ini dalam dirinya. Ain, Lam, Min. Orang-orang yang dikasih Allah ilmu akan terpancar dalam jiwa raganya sifat Ain, sifat Lam, dan sifat Min. Apabila kau memiliki tiga sifat ini, kau akan menjadi manusia terhebat di muka bumi Allah ini. Istilah lain kata orang, ya, kau jadi pemegang kekuasaan di bumi Allah. Sahabat-sahabat tausiah Islami, kalau kau tidak punya ilmu, jangan kau mau dibawa random. Belajarlah dengan baik dan benar. Tanamkan di dalam jiwa ragamu sifat Rabbil Alamin, sifat Malik Yaumiddin, sifat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah pembukaan Al-Quran. Kemudian penutupan Al-Quran di dalam surat An-Nas juga sama. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 30 juz isi Al-Quran itu semuanya berbicara tentang tiga hal. Apa itu? Rububiyah, mulkiyah, dan ubudiyah. Apabila pincang, oyang, tidak stabil urusan rububiyah, urusan mulkiyah, urusan ubudiyah, maka sebuah negara manapun akan tenggelam. Tidak ditenggelamkan oleh Allah, tapi manusia itu sendirilah yang menenggelamkan bangsa dan negaranya. Sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun Anda berada, menyambut 17 Agustus ini, lebih bagus kita banyak belajar dan banyak belajar. Mari kita song-song Indonesia hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.